Kita mulai untuk kuliah ketiga ini, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga ini menyangkut karakteristik dan perkembangan media online. Nampak screen apa Bapak nih? Nampak? Belum, Pak. Belum ya? Nampak? Udah, Pak. Udah ya? Jadi pertemuan ketiga menyangkut karakteristik dan perkembangan media online. Ya. Jadi karakteristik media online itu atau jurnalisme online itu real time, running news. Itu maksudnya berita selalu update. Dan aktual. Nah ya, bisa diberikan saat kejadian berlangsung atau beberapa detik setelah peristiwa. Kemudian global audience, pembaca di seluruh dunia selama ada koneksi internet plus perangkat komputer atau gadget. Jadi pembacanya di seluruh dunia selama masih ada komputer atau gadget atau jaringan internet. Jadi pembacanya di mana saja bisa. Kemudian timeless, berita dapat disebar dan diakses kapan saja. Kemudian perkembangan jurnalistik online ini, jurnalistik online saat ini harus bersaing dengan jurnalisme warga atau citizen journalism yang aktif memproduksi dan mempublikasi informasi aktual di blog dan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, PAD, dan lain-lain. Maksudnya, media cyber ini atau media online ini sekarang bersaing dengan jurnalisme warga. Jurnalisme warga itu maksudnya yang ada di media sosial itu. Namun, melimpahnya info aktual dimanfaatkan oleh wartawan online dengan mempublikasikan konten media sosial tersebut di situs beritanya dikenal dengan nama jurnalistik media sosial atau social media journalism. Jadi dengan demikian jurnalistik online terus berkembang dan memunculkan cabang-cabang baru terutama jurnalisme media sosial seperti jurnalisme Twitter berita disusun berdasarkan ciutan-ciutan dan sekarang musim kayak podcast dan YouTube. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan kategori media cyber. Itu adalah media sosial. Namun orang terkadang suka menengoknya. Kayak sekarang kanal YouTube-nya, podcast-nya si siapa Deddy Corbuzier dan yang lain-lain kan? Nah, jadi Iya, seperti Pak. itu. Jadi media cyber itu yang benar-benar media sekarang bersaing dengan jurnalisme warga. Kemudian Twitter, ciutan-ciutan itu kadang ya orang kadang-kadang suka nengok itu. Kadang dia sedikit gosip, sedikit nyeleneh kalau bahasa Jawanya kan. Kemudian jurnalisme Facebook ada juga orang bilang begitu, berita yang dibersumberkan update status, catatan atau posting Facebook. Jadi maksudnya seperti ini. Terkadang jurnalis itu mendapatkan informasi dari Facebook. Seperti sekarang ini lagi jurnalisme YouTube, berita yang disusun berdasarkan video yang diupload di YouTube. Seperti hari ini ya jam sekarang ini pas kita lagi kuliah daring ini, sekarang ada pleno di KPU Rokan Hilir. Sementara untuk masuk ke ruang KPU itu terbatas. Jadi seperti apa wartawan bisa mendapatkan informasi siapa yang menang, debat apa yang terjadi di dalam. Nah, oleh KPU itu disiarkan melalui YouTube resminya. Jadi wartawan itu tonton saja YouTube-nya itu mulai dari awal sampai akhir. Ya disitulah bisa kita mendapatkan informasi. Tapi yang dinamakan jurnalisme YouTube ini sekarang musim juga orang yang membuat konten-konten YouTube itu. Termasuk terkadang Bapak juga seperti itu hanya mengimbangi perkembangan.
Kan kalau sekedar media cyber biasa terkadang tidak terkejar informasi-informasi, tapi harus hati-hati karena di sana media sosial itu bukan media cyber yang akan dilindungi oleh Dewan Pers, tapi itu hanya media sosial dan senang dijerat orang memakai undang-undang ITE. Jadi saat ini wartawan tidak lagi butuh kendaraan operasional untuk meliput peristiwa. Cukup buka media sosial dan akan menemukan banyak sumber berita yang disusun dan dikembangkan. Nah, jadi yang paling ngetren itu sekarang sejumlah instansi itu memiliki kanal YouTube dan mereka live streaming. Live streaming itu nih Bapak contohkan ya. Oke. Nanti aja ini aja. Kemudian nanti ya kita buka dulu sejarah media online dan jurnalisme online. Jadi sejarah jurnalistik online merupakan bagian dari sejarah dan perkembangan teknologi komputer yang diikuti kemunculan teknologi internet yang dikembangkan tahun 90-an. Tanggal 17 Januari 1998 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online, yaitu ketika Ahmad Rock berbekal sebuah laptop dan modem mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Monica Gate di websitenya Drag Report waktu itu. Drag mempublikasikan Monica Gate setelah majalah Newsweek menolak memuat kisah skandal hasil investigasi Mikhail Isikov itu. Jadi seperti ini. Disebut sebagai tonggak itu mungkin ini kan mungkin orang sudah banyak juga memuat-muat mempublikasikan hasil reportnya. Tapi karena ini kasusnya cukup besar, ya nama saja seorang presiden kan. Jadi gara-gara dia mempublikasikan di websitenya itu, orang akan membacanya banyak gitu. Jadi dengan demikian ya itulah dianggap sebagai tonggak kelahiran media online ini atau media cyber ini. Jadi pada awal 2000 bermunculanlah situs-situs web pribadi. Jadi personal website dulu yang lahir. Jadi bukan media tapi baru personal website yang menampilkan laporan jurnalistik pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog, web blog atau blog saja. Blog. Itu dulu kan tahun 2000-an. Jadi muncullah blog-blog pribadi, website-website pribadi. Jadi belum lagi dalam bentuk media cyber atau media online yang seperti sekarang. Nah, dari Drag tadi tahun 2000-an muncul website-website pribadi. Dan kalau di Indonesia, tonggak sejarah jurnalistik online itu adalah di akhir pemerintahan rejim Orde Baru saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998. Jadi berita pengunduran diri Soeharto tersebut di mailing list yang dikenal di kalangan aktivis pro-demokrasi dan mahasiswa. Setelah itu, beragam media online pun hadir seperti Detik.com, Satunet.com, dan lain-lain. Jadi Detik.com itu, yang sekarang kalian tengok yang terkenal kan, itu salah satu media cyber atau media online yang awal-awal berdiri di negara ini. Jadi saat Soeharto lengser itu, semua media kan dikop oleh pemerintah. Jadi sulit menyebarkan informasi kemunduran Soeharto, apa perkembangan. Jadi kurang begitu menyebar. Kemudian kalau sekarang itu sudah ada namanya web koran. Kayak Reopos itu sekarang kita bisa tengok korannya hanya lewat internet. Dalam bentuk koran seperti itu. Halaman 1, halaman 2. Kalau yang kita tengok kan sekarang media online itu hanya tulisan-tulisan. Sekarang pun juga ada web koran namanya. Jadi koran-koran karena sekarang kertas mahal atau memang susah, ya kadang-kadang mereka perusahaan media cetak itu tidak tutup, mereka memperluas jaringannya dengan seperti ini, membuat web koran. Itu sehubungan dengan konvergensinya gitu, melakukan konvergensi media. Jadi sebenarnya makin hari makin berkembang dari zamannya web pribadi, media cyber, terjadilah sekarang konvergensi media.
Jadi komprehensi media itu adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada digunakan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Jadi konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Jadi konvergensi jaringan adalah koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Nah, penggunaan beberapa mode komunikasi dalam jaringan ini menawarkan kenyamanan dan fasilitas bukan tidak mungkin dengan prasarana yang terpisah. Nah, jadi kalau ada umpamanya zaman sekarang memakai HP yang pakai karet diikat, nah ya kalau dapat, nah itu kan karet, HP pakai karet kan diikat kan. Nah, jadi mungkin sekarang ya beli HP yang canggih lah. Tadi ada teman kalian siapa mau tengok statusnya tadi tuh. Mau mencari HP harga 1 juta katanya. Siapa tadi yang tengok? Siapa tuh, Vicky? Oh, Aji. Aji ya? Hah? Pak. Iya. Aji, Pak. Aji. Oh, makanya dia belum join sekarang karena belum punya HP-nya ya. Oh, Pak. Nah, jadi gaya aja tuh, Pak. enggak ya. Ricky kan aja baru-baru download apa kan aplikasi Zoom kan? Nggak, kemarin udah ada, Pak. Oh, iya. HP kentang, Pak. Iya. Jadi tak apa berangsur-angsur, tapi itulah tuntutan zaman. Ini kondisi tahun berapa ini di kelas kita di kampus kita dulu kita masih tatap muka. Nah, seperti itu mahasiswa-mahasiswa Bapak suruh bawa laptop. Dulu seperti ini cara belajarnya. Sekarang ya kita lewat Zoom. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Sejarah-sejarah ini, karakteristik? Ada yang bertanyakan? Belum? Kalau belum, kita masuk ke materi selanjutnya. Ya? Ya, Pak. Lanjut aja ke materi selanjutnya dulu. Ya, Pak. Nanti seperti ini, kalau ada yang mau ditanyakan pas Bapak lagi nerangkan, silakan potong aja ya, nggak apa-apa ya. Oh, iya, Pak. Biar kita lebih enak interaksinya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ini. Pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini menyangkut tentang ini berita ini. Penulisan untuk web. Jadi juga ada tentang penulisannya. Penulisan untuk web. Jadi teknik penulisan dan model pelaporan media jurnalisme online memperhatikan unsur-unsur atau ciri-ciri jurnalisme online. Jadi teknik menulis teras berita itu sama dengan teknik menulis teras berita dengan media cetak. Jadi kalau teknik-teknik menulisnya itu media cetak sama media online itu sama itu. Teras berita, modal utama seorang reporter untuk menarik minat pembaca sehingga pembaca akan terus tertarik untuk membaca sampai selesai berita. Kemudian teras berita yang baik menyampaikan secara ringkas intisari persoalan yang diberitakan. Intisari persoalan adalah fakta yang paling penting dari seluruh fakta dari persoalan itu. Menentukan fakta yang penting adalah sama halnya dengan menentukan nilai berita itu atau news value. Pada umumnya sesuatu yang penting itu sekaligus sesuatu yang menarik. Dengan demikian jika penulis telah menemukan fakta terpenting untuk ditampilkan dalam lead, dia tinggal menulis lead itu dengan menarik. Jadi kalau kita membuat berita itu atau teknik menulis di web itu, kita fokuskan dulu apa kira-kira sisi paling menariknya dari berita itu. Nah, kita pikirkan dulu apa ya yang menariknya ya. Nah, itu dulu pikirkan. Kalau sudah kita, menariknya sisinya ketokohannya, atau menariknya sisi kejadiannya ya, itu kita jadikan lead-nya.
untuk teras beritanya. Pedoman untuk menulis teras berita adalah singkat, spesifik, identifikasi dengan jelas, hindari bentuk pertanyaan atau kutipan, beri keterangan waktu dengan tempat dan keterangan dengan tepat. Adapun jenis-jenis berita adalah ringkas, kutipan teras berita, menunjuk, pertanyaan, deskripsi, latar belakang, kontras, lead memukul, dan lead aneh. Nah, di sini ada Bapak bilang lead aneh gitu kan. Lead aneh ini maksudnya kalau kita buat leadnya yang aneh tentu akan membuat orang penasaran untuk membacanya. Itu akan membuat orang penasaran. Itu salah satunya. Lead aneh itu maka ada kata-kata lead aneh itu. Kemudian tadi lead berita, sekarang kita untuk teknik menulis tubuh beritanya. Tubuh berita atau disebut news body ini merupakan tempat di mana berita terletak. Di dalam tubuh berita lah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Dalam arti bukan rangkuman, karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting. Tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut. Namun dengan tetap menjaga keringkasan berita karena ruang yang terbatas dalam surat kabar. Tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik. Ada? Mas? Agak telepon lu, Pak. Telepon. Pimret Bapak nelpon. Berita pilkada ini. Ya Mas. Tadi pleno masih sampai maghrib. Semua kecamatan udah, cuman rekapnya belum Mas. Iya, kayaknya agak itu sedikit, agak banyak perdebatan-perdebatan lah. Sekarang masih sampai mana baru? Selesai dah, Pak. Selesai dah. Nah, belum lab orang tuh lagi, Len. Selesai deh. Rekapitulasi selesai. Iya. Tapi mungkin dilanjutkan malam ini. Tapi kayaknya belum ada live streaming dia lagi. Tantrimu kedua loh. Iya, ini saya mantau ini dekat ke laptopnya Mas. Oke Mas. Iya Mas, oke Mas. Tantrimu kedua. Dengan aku lelet. Jadi Buku tantri kedua, buku Kartini itu kan buku tantri. Nah, jadi seperti itu dalam pemberitaan. Terkadang, apalagi sekarang berita pilkada ya seperti Bapak ya ditelepon sama pimpinan redaksi. Kok belum ada juga berita pilkadanya hari ini kan belum selesai. Jam segini masih terus pleno. Oke? Jadi tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis maupun dengan susunan di mana informasi penting terletak. Oke? Kemudian selain teknik penyusunan tubuh berita, membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci, memakai kata maupun frase transisi yang tepat, serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir. Jadi di samping itu, kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber berita, menyertakan nama, jabatan sumber berita atau attribution, memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita, serta menyertakan latar belakang berita. Jadi ini contoh ya, ada kegiatan bimbingan manasik haji di Gedung Serbaguna, Bagansi Api-Api. Setelah acara, jadi berhasil diwawancara Bupati Suyatno waktu itu dan Kepala Kantor Kementerian Agama atau Gustiar. Jadi transkrip wawancaranya seperti ini umpamanya. Ini Suyatno ini ngomong gini, harapan saya kan, kalian tengok kalau dalam wartawan meliput itu kan habis meliput kan biasanya bupatinya diwawancara kan, wartawan ramai-ramai yang buru-buru. Nah, jadi ada yang bertanya, jadi jawablah sama bupati itu seperti ini. Harapan saya jemaah calon haji kita senantiasa menjaga terus, nanti materinya Bapak kasih. Kemudian seperti itu. Nah, terus makanya jadi menyangkut pelayanan. Nah, jadi ditanya lagi bagaimana pelayanannya Pak?
Dijawab lagi sama Pak Bupatinya kan, kita setiap tahunnya harus ada peningkatan gini. Jadi kemudian ada juga masalah pembatalan pesawat. Jadi pembatalan Transnusa pesawat dari Dumai ke Batam. Jadi setelah kita runding, dia ngomong Pak Bupati gitu wawancaranya. Setelah kita runding katanya, kita pikirkan, kita putuskan, enggak mungkin gini. Itu hasilnya. Kemudian setelah Pak Bupati biasanya wartawan-wartawan mewawancara kepala atau stakeholder yang punya acara itu. Ini kayak acara manasik haji ini kan Kementerian Agama nih, waktu itu kepalanya Pak Agustiar. Diwawancara lagi Pak Agustiar, jadi diomongkan sama Pak Agustiar itu berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin yang dilakukan oleh itu semua hasil transkrip wawancaranya ini contohnya. Jadi wartawan tuh siap-siap wawancara. Ini ada lagi ditanya masalah kloter. Nah, seperti itu sampai sekarang kita belum mendapat gambaran kloter katanya kan. Terus lalu seperti apa beritanya? Jadi kan kita ini materi keempat ini tentang teknik menulisnya kan. Jadi seperti apa membuat berita? Kan tidak harus kita meliput kejadian ini kondisi umpamanya kita dalam keadaan datang terlambat hanya bisa mengikuti wawancara saja. Jadi waktu itu Bapak terlambat meliput acara dan hanya bisa sempat bergabung dengan teman-teman wartawan waktu itu wawancara. Jadi Bapak cuma punya data itu saja yang hasil wawancara itu. Jadi di transkrip wawancara itulah andalan Bapak membuat berita. Jadi salah satu contoh beritanya yang dibuat seperti ini. Jadi Bupati Rohil buka bimbingan manasik haji bagi 311 CJH. Berarti itu. Nah, ini contoh beritanya. Jadi yang ini adalah lead atau trust beritanya. Ini kalau umpamanya di media cyber, itu biasanya medianya apa? Umpamanya Bapak Riau Terkini, itu dibuat Riau Terkini, itu biasanya di sela itu adalah kota tempat kita posko. Kalau kita di Pekanbaru, ya sini Pekanbaru. Kalau kita di Bagan Siapi Api, ya Bagan Siapi Api. Berarti berita ini berasal dari Bagan Siapi Api. Nah, jadi setelah kita yang banyak hasil wawancara tadi, apa yang harus kita fokuskan dalam pemberitaan. Jadi seperti Bapak bilang tadi, kita harus fokus dulu terhadap satu topik. Satu aja dulu, nanti yang lain kalau ada bisa ditambah lagi. Kemungkinan kita bisa, ini waktunya udah mau habis, 10 menit lagi. Mudah-mudahan kita bisa menghabiskan materi kedua ini. Kemudian, seperti ini beritanya. Bupati Rokan Hilir Suyatno membuka secara resmi bimbingan manasik haji 1436 Hijriah 2012. Bimbingan itu diikuti 311 calon jemaah haji. Materi bimbingan, kebijakan pemerintah, ilmu, manasik, dan pengetahuan sosial. Jadi Bapak masukkan di sini Bupati buka manasik haji dan Bapak kawinkan dengan materinya. Materinya seperti itu. Nah, ini tubuh beritanya lagi. Pembukaan bimbingan manasik haji dilakukan Rabu di tahun 2015 nih ya. Beritanya 29 bulan 7 tahun 2015 di Gedung Serbaguna. Jadi waktu itu memang masih bisa acara ramai-ramai itu. Nah, jadi di tubuh beritanya, terus nanti materi Bapak kasih. Nah, ini ada tadi dibilangnya dalam tubuh berita itu ada kutipan. Nah, ini namanya kutipan yang ada tanda-tanda kutip gini, kutipan. Nah, kesempatan ini kan omongan Kepala Dinas Kementerian Agama itu seperti ini. Nah, seperti inilah mereka. Koma, titik 2, spasi, kata Agustiar. Jangan terbalik ya. Ini koma, titik 2, kata Agustiar. Nah, jadi ini BR ini. Kalian nampak ini BR nih kan? Nampak? Iya, Pak. Nah, BR ini Nampak, Pak. Programnya media cyber Bapak tuh dikasih ini biar nanti masuk di dalam medianya itu ada spasi. Kan kemarin materi kedua itu kan media cyber itu harus ada spasinya kan? Spasi. Nah, ini nanti Ya, Pak. otomatis akan dibaca oleh program dan nanti dia terbit pakai spasi. Itu, Pak. Ini nggak muncul nanti ini. Nggak ada huruf BR ini keluar Pak. nanti. Nah, Oh iya, Pak. nah, ini link Itu, beritanya. BR. Contoh beritanya. Nah, yang sudah jadi. Yang BR itu apakah untuk semua media atau hanya media Bapak aja seperti itu, Pak? Kalau media Bapak ini dia pakai program yang agak lama. Jadi
orang pemrogramannya itu lama, jadi polanya seperti itu. Kalau sekarang ada program yang baru media cyber itu yang mereka sudah buat, nggak perlu pakai itu. Jadi wartawannya cukup mengirim biasa saja, dan langsung otomatis ada program spasinya. Jadi ini program lama ya. Oke, nah ini contoh beritanya, ini linknya. Kemudian contoh yang lain, ada acara di Bagan Sinemba. Jadi camat pidato mamanya. Nah, ini pidato camat. Nah, ini masalah pajak baru dan pajak lama. Nah, habis itu kan biasanya habis camat pidato kan bupati lagi. Kalau tadi kita wawancara, kalau ini kita mendengar pejabat itu berpidato melalui mikrofon. Ya kan sering kita meliput seperti itu kan? Nah, inilah dia omongannya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kan omongan pejabat di mic itu kan bercampur-campur baur itu. Kadang ke sana, kadang ke sini. Ngelantur-ngelantur ke sana kemari sesuai ya isi kepala dia lah kalau dia tak berkonsep. Ayo, ya kalau bisa kan kita buat transkripnya aja dulu seperti ini. Nah, nanti kita kelompokkan aja dulu mana yang satu kelompok, ya kita bisa buat beritanya seperti contohnya seperti ini. Jadi Bupati Rohil Sapari Ramadan di Kecamatan Bagan Sinemba. Jadi ini berita sederhana. Nah, ini kita buat lead-nya. Dalam kesempatan tersebut, camat setempat melaporkan perkembangan Bagan Batu. Seperti itu. Jadi waktunya tinggal 6 menit ya. Ini contoh beritanya. Habis ini join lagi nanti ke yang baru ya. Ke yang kan linknya ada tiga buah Bapak buat malam ini biar materi kita bisa terkejar. Karena ada satu lagi nanti untuk yang manajemen redaksi kan. Nanti kalau nggak kita kejar nanti kalian mau ujian lagi kan? Nah, Iya, Pak. Nah, ini beritanya. Nah, seperti itu. Ini linknya. Nanti baca dengan bahan. Nah, satu lagi kan Sapari Ramadan. Ada lagi bisa dibuat satu berita dari pidato-pidato tadi. Umpamanya bantuan rumah ibadah Rohil belum bisa dicairkan. Nah, ini salah satu contoh. Kita mengutipnya dari omongan-omongan pejabat publik tadi di melalui mikrofon. Karena situ dia tidak bilangkan off the record, berarti kita kutip. Jadi kita tidak mewawancara dia. Kadang kan kalau pejabat tuh lagi sibuk banyak pengawalnya kan kita nggak sempat wawancara. Kadang dia habis acara langsung pergi. Pokoknya nggak sempat wawancara ceritanya nih. Nah, kita ngambil kutipan dari dia. Itu contoh beritanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada 4 menit lagi nih. Ada yang mau ditanyakan? Pak, jadi gini Pak, ini memang berkaitan dengan jurnalistik ini Pak. Sekarang kan era digitalisasi Pak, semua harus serba online kan, termasuk kita kuliah ini online. Jadi Pak, di dalam media maupun jurnalistik YouTube, jurnalistik Twitter, Facebook, kadang-kadang ada beredar berita-berita yang sifatnya mempengaruhi dan bersifat tidak benar itu Pak. Ada yang bersifat kalau dalam bahasanya hoax gitu Pak. Jadi kita sebagai penikmat berita itu bagaimana memfilter berita mana yang benar, mana yang tidak benar itu Pak. Apakah ada kriteria poin-poin ini beritanya betul gitu Pak. Itu aja Pak. Jadi kalau yang disebarkannya video itu biasanya bisa kita cek fakta namanya. Kemarin materi yang kedua kemarin Bapak sudah ngomong melalui mesin pencari. Iya. Nah, kan ada materi kedua kemarin, ini udah kita bicarakan kemarin, mungkin Ricky belum join. Namanya ada search engine. Iya, Pak. Jadi kita memastikan video itu benar atau tidak. Kalau kita mau memastikannya itu video umpamanya di video itu, kita cari aja di YouTube potongan videonya yang sama. Umpamanya ada namanya itu mesin pencarinya untuk video. Kalau untuk foto ada namanya Google Image. Jadi kita masukkan fotonya, nanti Google itu akan mencari. Nanti keluarlah hasilnya. Ini foto ini sama dengan ini. Taulah kita kejadiannya itu sebenarnya yang aslinya itu fotonya adalah umpamanya foto demo tahun lalu umpamanya. Kadang-kadang dibuat orang lagi di demo lagi gitu kan. Kan bisa saja orang menipu kita seperti itu.
Umpamanya kita Ya. demo tahun kemarin, diupload lagi sama orang foto di Facebook. Kita bisa cek dengan yang mudah aja Google Image. Kalian ketik aja google.image.com. Nanti keluar tuh, masukkan fotonya gitu. Kita upload fotonya. Nanti dia yang mencari sendiri. Foto ini foto adalah nanti akan keluar foto foto dari berita online ini, foto dari berita online ini. Termasuk kemarin ada tentang video ada orang yang mati banyak kena COVID, videonya masukkan pakai alat eskavator. Kan pernah beredar tuh kan? Nah, Pak. Iya, Pernah, iya, Pak. pernah dengar kan? Itu adalah sebenarnya film Contagion. Setelah dilacak dan dicari, rupanya itu adalah potongan film Contagion namanya. Memang tentang virus juga. Memang orang dibalut-balut kayak gitu, masukkan. Itulah disebarkan orang udah mati banyak di Italia, ya kan? Sampai begini. Iya. Itu gunanya kemarin yang materi kedua namanya search engine dan cek fakta namanya. Kita harus cek fakta kebenaran itu lebih mendalam dan lebih serius. Dan kalau kita sekarang materi kita hanya tentang jurnalistik online, tapi itu berhubungan juga namanya cek fakta. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita join berbagi ilmu cek fakta kan. Nah, kemudian kalau mengetahui suatu daerah pakai Google Earth. Google Earth tahu kan gambar bumi itu. Nanti tengok Iya, jalan Pak. street view namanya, memastikan foto itu benar enggak di kawasan tersebut. Nanti turun kita, kan ada kayak lebah gitu, di jalan mana gitu kan, biru kan dia pakai Google Street View. Nampak kita jalan, asal ada mobil Google itu lewat, nampaklah kita macam mana. Udah pernah coba Google Earth? Belum ya? Ya. Udah kan? Belum. Nah, seperti itu. Itu, Pak ya. Ya, nanti banyak teknik-tekniknya cek fakta itu. Kalau foto salah satu programnya pakai yandex.com bisa juga. Banyak pokoknya ya. Ini waktunya mau habis yang pertemuan ini ya. Ini 1 menit lagi nih, sebentar lagi habis. Nah, jadi sebentar lagi kita nih terputus nih karena kita pakai Zoom gratis. Kalau Zoom gratis itu maksimal 40 menit cuman. Ini udah digratiskannya jadi 55 menit nih. Digratiskannya 10 menit nih, dibonuskannya. Ini sebentar lagi kita habis. Oke? Paham? Nanti kita lanjutkan yang link yang kedua ya, jam berapa tadi lagi? Jam 9 ya, 5 menit lagi. Masuk kembali ya dengan link yang sama ya. Ya, Pak, ya, Pak. Jadi passwordnya sama. Sebentar lagi masuk aja.